Yuk, saatnya kita masak tahu kremes, enak dan mudah, dan pastinya dijamin banyak yang suka. Nah, ini dia bahan baku utamanya untuk masakan tahu kremes. Di sini saya mempunyai 5 potong tahu yang berukuran sedang. Kemudian tahunya sudah saya cuci dan selanjutnya akan saya potong-potong. Untuk tahunya sendiri saya menggunakan tahu putih ya. Dan untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Tetapi kalau saya hanya memotongnya menjadi 4 bagian. Jadi potongannya besar-besar ya. Biar kalau waktu digigit jadi enak. Tapi teman-teman kalau kepingin jadi banyak, mau dipotong kecil-kecil boleh. Disesuaikan dengan keinginan atau bentuk keseleranya masing-masing saja. Selanjutnya siapkan air 200 ml di dalam panci, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, kemudian semua tahu yang sudah saya potong-potong ini bisa kita masukkan ke dalam air di dalam panci yang sudah kita beri garam dan bawang putih bubuk. Saya menggunakan tahu putih ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu kuning itu boleh. Selanjutnya saya akan rebus tahunya ini hingga dia ukurannya 2 kali lipat ya. Jadi dia agak mengembang, menggendut gitu tahunya, baru saya matikan. Sambil saya merebus jangan lupa dikoreksi ya, dibuka tutupnya, kita aduk-aduk, kita cek, jangan lupa dicek. Takutnya ntar ada tahu yang tidak terendam sempurna dengan air garam dan bawang putihnya. Selanjutnya kalau sudah mengembang 2 kali lipat tahunya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Jika mengembang seperti ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian jangan lupa kita tiriskan ya. Ini saya tiriskan biar kandungan airnya ini di dalam tahu berkurang. Jadi ntar tahunya kalau digoreng dengan minyak panas bisa kering ya. Kita diamkan aja tahu ini kurang lebih 10 menit biar airnya berkurang. Kemudian sambil menunggu saya buat adonan cairnya. Saya tambahkan 3 sendok makan tepung serbaguna. Kemudian baru saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung maizena ini saya takarannya 2 sendok makan munjung. Kemudian tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Tambahkan lagi 1 sendok teh lada bubuk ya. Kemudian tambahkan air. Ini airnya kira-kira aja ya, kemungkinan ada 200 ml. Pokoknya adonannya itu harus encer ya, seperti cucian beras. Jadi tidak boleh kental dan tidak boleh cair. Jadi konsistensinya itu seperti air cucian beras ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah encer begini, pastikan jangan sampai ada gumpalan, karena kalau ntar ada gumpalan hasilnya kremesannya kurang enak ya teman-teman. Jadi kalau sudah encer begini, bolehlah kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan menggoreng tahu ya. Sebelum saya menggoreng tahunya, saya akan menuang minyak. Di sini saya menggunakan minyaknya cukup banyak karena tahunya ini mau saya goreng deep fry. Jadi dia di bawah permukaan ya. Kalau minyak gorengnya udah panas, baru dimasukkan ya tahunya ke dalam minyak panas. Kemudian waktu menggorengnya saya menggunakan api besar ya, biar cepat garing. Nah, untuk penggunaannya memang harus minyak banyak, karena kenapa? Kalau minyaknya sedikit ntar hasilnya kurang baik ya teman-teman. Jadi ntar hasilnya si kremesannya itu kurang enak dan tahunya kurang garing. Jadi kuncinya untuk buat tahu kremesan itu tahunya harus digoreng dengan minyak yang cukup lumayan banyak, dan kemudian harus digoreng benar-benar garing. Kalau nggak garing ntar hasilnya si tahunya itu nggak renyah, nggak crunchy. Jadi waktu menggorengnya memang butuh waktu yang lama. Jadi saya menggorengnya ini kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit ya. Saya menggoreng tahu ya, dengan posisi tahunya ini terendam dengan minyak ya. Jangan lupa sesekali diaduk ya, biar permukaannya tahu ini semua bertekstur kulit dan benar-benar garing.
Jadi kita harus pastikan semua permukaan tahunya itu garing, bertekstur kulit, dan terendam semua di dalam minyak panas. Nah teman-teman, ini udah garing ya tahunya, bisa dilihat ya permukaannya udah garing. Kemudian tinggal kita siram aja dengan adonan cair yang sudah kita buat. Untuk menuangnya ini dalam posisi api masih besar, kemudian jarak antara minyak sama adonan itu kurang lebih 30 cm ya. Kemudian setelah kita siram adonannya, kita tunggu hingga si kremesan ini menempel sempurna dengan tahunya ya. Nah ini kan bisa dilihat ya di video kalau kremesannya udah menempel di tahunya. Jangan lupa kita aduk-aduk dan kecilkan api. Kenapa harus dikecilkan api? Supaya entar renyahnya nggak pahit teman-teman. Karena kalau tepung digoreng dengan minyak panas terus menerus, dia akan menjadi kering dan pahit hasilnya. Jadi setelah menempel si kremesannya di tahunya, jangan lupa dikecilkan apinya. Kemudian tunggu sesaat lagi. Selanjutnya siram kembali dengan adonan yang kita buat ya. Untuk siram yang kedua jaraknya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa ya, karena kan kita hanya buat kremesannya aja ya, nggak menempel sempurna dengan si tahunya, nggak apa-apa. Yang penting waktu menuang adonan yang pertama itu harus tinggi jaraknya. Kemudian perbesar api, volume api, kita tunggu hingga si kremesannya agak kuning. Kalau kremesannya udah agak kuning seperti ini, kita bolak-balik ya, biar matangnya merata. Waktu bolak-balik jangan lupa kita kecilkan volume api lagi. Jadi di sini kita juga main volume api. Waktu menuang adonan harus dengan api besar. Setelah adonannya ini terlihat menguning, kecilkan api biar kremesannya tidak pahit ya. Jadi itu salah satu trik masak tahu kremes ya, biar rasanya renyah, garing, dan enak tahu kremesnya ya. Kemudian jangan lupa kita angkat dan kita goreng tahu selanjutnya. Lakukan proses ini hingga semua tahu dan adonan habis ya. Nah, ini Mami Mika sudah masuk penggorengan tahap kedua ya. Kemudian Mami Mika sudah siram adonan di atas tahu. Untuk tahap kedua ini Mami Mika siram adonannya itu sampai 3 kali. Untuk tahap pertama Mami Mika siramnya adonannya hanya 2 kali, dan untuk tahap kedua Mami Mika siramnya 3 kali. Perbandingannya tahu kremesnya kalau disiram adonan 2 kali sama 3 kali, rasa crunchy-nya lebih enak yang disiram adonan 3 kali ya, karena rasa tahunya lebih crunchy, lebih garing, kemudian untuk kremesannya lebih banyak dan lebih enak gitu ya teman-teman kalau digigit. Tetapi kelemahannya waktu disiram 3 kali maka tahunya itu akan kaku dan akan kesulitan waktu kita membolak-balik atau mengaduk-aduknya. Jadi Mami Mika sarankan untuk teman-teman yang mau siram adonannya 3 kali, usahakan menggunakan teflon yang agak besar biar mempermudah kita waktu mengaduk atau membolak-baliknya si tahu ya. Selanjutnya kalau sudah garing, benar-benar garing, kremesannya udah berwarna coklat seperti di video, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya setelah saya tiriskan, baru saya tuang ke piring saji. Dan wow, ini dia hasilnya. Tahu kremes sudah siap dihidangkan, disajikan, bahkan disantap selagi masih hangat ya. Tahu kremes ini cocok untuk lauk ataupun untuk camilan ya, apalagi di musim penghujan begini pasti suka yang hangat-hangat. Untuk dijadikan camilan bersama dengan anggota keluarga tersayang sambil menikmati film favorit keluarga, atau mau dimakan dengan 1 piring nasi hangat ditambah sambal kecap juga mantap teman-teman. Sekian resep kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pasti dengan resep yang berbeda. Selalu bersama
di setiap rasa masakan Mami Mika.